Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Saudara, memang menjadi dilema dalam hidup kita ketika dalam satu kampung kita ada beberapa caleg, katakanlah keluarga, yang maju untuk menjadi calon legislatif. Lalu keluarga itu tentu minta bantuan kepada kita semua. Tidak ditolong keluarga, ditolong keluarga yang satunya merajuk. Jadi dilema jadinya. Dan akhirnya karena saling bersaing merebut suara, akhirnya katakanlah membeli suara dengan menyuap. Nah, di kampung-kampung ini banyak pertanyaan ini nih. Kadang-kadang kita menjadi dilema juga menjawabnya. Tapi saya bacakan saja ya keputusan Majelis Ulama. Ini ada buku fatwa Majelis Ulama, ya, himpunan fatwa Majelis Ulama. Nah, di sini ada keputusan Majelis Ulama tentang riswah. Riswah itu suap, sogok. Kemudian ghulul, korupsi, dan memberikan hadiah kepada para pejabat. Ini hasil musyawarah nasional keempat Majelis Ulama, ya, tanggal 25 Juli tahun 2000. Menimbang, memperhatikan, mengingat, ya, memutuskan dan menetapkan fatwa musyawarah nasional Majelis Ulama tentang suap atau riswah, tentang korupsi, dan tentang memberikan hadiah kepada para pejabat. Nah, sekarang kita lihat pengertian daripada riswah. Jadi supaya jangan kita keliru, apa yang dimaksud dengan riswah di sini. Nah, dalam fatwa ini yang dinamakan riswah itu adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil. Ingat, perbuatan batil. Riswah itu perbuatan batil. Ya. Perbuatan batil itu tidak benar menurut syariah atau membatilkan perbuatan yang baik. Nah, jadi riswah itu memberikan sesuatu berupa uangkah, apa bentuk barang, benda, ya, kepada seseorang sehingga mempengaruhi, ya, orang tersebut sehingga meloloskan apa yang menjadi keinginannya. Catatannya, keinginannya itu batil, tidak pantas. Nah, itu yang perlu digarisbawahi, tidak pantas. Ya. Kemudian suap, uang pelicin atau money politik dan lain sebagainya dapat dikategorikan riswah. Money politik dapat dikategorikan riswah apabila tujuannya untuk meloloskan sesuatu yang batil atau membatilkan perbuatan yang hak. Tuh. Ketiga, hadiah kepada pejabat adalah suatu pemberian dari seorang atau masyarakat yang diberikan kepada pejabat karena kedudukannya, baik pejabat di lingkungan pemerintah maupun lainnya. Sementara pengertian korupsi adalah tindakan pengambilan sesuatu yang ada di bawah kekuasaannya
dengan cara yang tidak benar menurut syariat. Jadi sudah ada pengertian supaya kita jangan salah paham. Riswah, suap, hadiah, korupsi. Nah, sekarang kita terus ke bawah tentang hukumnya. Apa itu hukum riswah tadi? Ya, hukum riswah. Hukum memberikan sesuatu, baik itu uang, money politik atau materi lainnya, ya, kepada orang lain sehingga mempengaruhi orang lain dalam memilih, ya, dalam menentukan pilihannya. Hukumnya adalah haram hukumnya. Tapi ingat, tadi ada kata batil tadi ya. Nah, kemudian yang kedua, melakukan korupsi hukumnya adalah haram. Memberi hadiah. Nah, ini jika pemberian hadiah itu pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka pemberian seperti itu hukumnya halal, tidak haram. Demikian juga menerimanya, sudah ada sebelum dia jadi pejabat. Kemudian jika pemberian hadiah itu tidak pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka dalam hal ini ada 3 kemungkinan. Ya, pertama, jika antara pemberi hadiah dan pejabat tidak ada atau tidak akan ada urusan apa-apa, maka memberikan dan menerima hadiah tersebut tidak haram. Nah, jika memberi itu tidak ada kaitannya dengan apapun, tidak ada haramnya. Namun jika antara pemberi hadiah dan pejabat, ya, terdapat urusan perkara, maka bagi pejabat haram menerima hadiah tersebut. Sedangkan bagi pemberi haram memberikannya apabila pemberian dimaksud bertujuan untuk meloloskan sesuatu yang bukan haknya. Nah, tadi kalau ada yang bersaing, katakanlah calon legislatif, ya, katakanlah bersaing. Kalau bersaing sehat tidak masalah. Ya, tidak masalah bersaing dengan sehat. Namun seharusnya caleg ini yang menurut pandangan masyarakat dia adalah pantas dan layak karena memang karakternya bagus, ya, integritas, jujur, adil, bagus. Tapi caleg satu ini sudahlah tidak pernah bermasyarakat, karakternya, akhlaknya kurang bagus, tapi duitnya banyak. Nah, yang ini dia ngasih uang mempengaruhi suara masyarakat tadi, sehingga yang tadinya orang milih si A tidak jadi milih si A yang bagus tadi, akhirnya milih dia karena duit. Inilah yang dimaksudkan dengan nyogok tadi itu. Jika antara pemberi, ini masalah pemberian hadiah. Jika pemberian hadiah dan pejabat ada sesuatu urusan, baik sebelum maupun sesudah pemberian hadiah, dan pemberiannya itu tidak bertujuan untuk sesuatu yang batil, maka halal. Ya, kalau caleg, ya, membantu orang yang lagi kemalangan, ya, ada kematian, kemudian ada acara pengantin sedekah, jangan anggap itu sebagai nyogok, ya. Jangan anggap itu sebagai membeli suara. Itu adalah membantu masyarakat, ya. Ingat tadi, kalau dia maksudnya memberi dengan maksud batil, mempengaruhi suara, nah itu termasuk haram. Tapi kalau dia memberi, apalagi dilakukan pemberiannya sebelum dia menjadi caleg, ya, menurut pendapat fatwa ulama ini tidak haram hukumnya. Apalagi dia memang sudah biasa bersedekah, mendarmakan sebagian rezekinya kepada masyarakat.
Ya, tidak masalah. Acara pengantin, acara kematian, dia selalu membantu. Masalah hati, wallahu alam, kita tidak tahu ya masalah hati ya. Tapi status hukum pemberiannya itu tidak haram. Ya. Terlepas dari maksud dan tujuannya untuk membeli suara, itu hatinya urusan Allah yang Maha Tahu. Tapi secara status hukum, memberikan bantuan sesuatu yang baik atau baik itu kemalangan ataupun acara pengantin, ya, menurut pendapat dalam kumpulan fatwa Majelis Ulama ini tidak haram. Jadi saya ulangi, jika antara pemberi, ya, memberikan sesuatu baik sebelum maupun sesudah pemberian hadiah, tidak bertujuan untuk sesuatu yang batil, tidak bertujuan sesuatu yang batil, ya. Jadi tujuannya untuk membantu betul-betul orang yang lagi kematian, kemalangan, atau dalam acara pengantin gitu, maka halal, tidak haram. Nah, itulah beberapa keputusan Majelis Ulama, ya. Semua keputusan ini ditetapkan pada tanggal 29 Juli tahun 2000. Ketua Umum Kiai Haji Sahal Mahfud dan Sekretaris Profesor Dr. Din Samsudin. Ini keputusannya. Baik, barangkali itu dulu. Mudah-mudahan ini bisa menjawab keresahan dari masyarakat di kampung-kampung, karena banyaknya caleg-caleg sekarang memberikan semacam bantuan, baik itu acara pengantin, acara syukuran, acara kemalangan, namun orang yang acara kemalangan tadi ragu-ragu ini pemberian uang dari caleg. Ada yang mengatakan ini sogokan. Ini. Jadi kami sudah jelaskan, mudah-mudahan ini manfaat. Terlepas daripada kesalahan, ini adalah fatwa dari Majelis Ulama Pusat. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.